Kamu ngerasa nggak sih pas tiap kali buka sosmed terus ada cewek-cewek yang suka, terutama istri-istri yang suka update status tentang rumah tangganya, terus kayak seolah-olah standar itu tuh ngikutin sosmed gitu. Ngerasa gak sih? Ngerasa lah. Orang setiap kita buka Threads, buka X, itu tuh pasti ada aja status-status. Kebanyakan perempuan ya, kebanyakan perempuan yang aku lihat tuh bikin status screenshot, di screenshotin lah chattingan dari suaminya kayak, terus dibikin status, guys, please aku harus run gak sih kalau ngeliat suami kayak begini, terus ibu mertua kayak begini, terus kondisi aib keluarganya lah, yang menurut aku aib keluarga itu kan memang tidak untuk dipublikasikan, tapi harus di-keep kayak gitu. Aku nggak tahu sih apakah orang-orang seperti itu memang butuh validasi untuk membenarkan opininya, atau orang seperti itu mau curhat aja. Terus kalau kayak gitu menurut kamu itu bagus atau enggak? Positif atau negatif? Nggak bagus. Karena memang khususnya kalau kita selama kita nikah, memang dari awal kita sebelum nikah kita juga udah bikin perjanjian kan. Apapun masalah di antara kita, itu tuh kita paling nggak boleh mempublikasikan ke orang, terutama dalam bentuk status. Nah, cuman memang standarnya itu sekarang udah berubah gara-gara status dari kebanyakan perempuan itu membuat stigmanya itu takut nikah yang pertama. Terus yang kedua, mereka kayak, kalau suami atau pasangan gue nggak kayak begini, gue kayaknya nggak mau nikah deh. Kenapa dia nggak mau nikah? Karena standarnya itu sudah dibentuk dari status-status dan tweet dari beberapa perempuan tadi. Sebagian besar perempuan ya. Tapi kalau misalnya emang ternyata benar kalau si suaminya atau laki-lakinya ini red flag, gimana? Sekarang konteksnya tuh menurut aku apa dulu? Contoh, misalnya gini. Kita kan nggak pernah tahu permasalahan rumah tangga orang itu kayak gimana. Dan setiap orang menceritakan sesuatu, pasti menceritakan versi terbaik dari dirinya. Kita nggak pernah tahu yang diceritakan itu mungkin benar, tapi nggak sepenuhnya 100% benar dari dia. Kita nggak pernah tahu pandangan dari laki-lakinya kayak gimana. Kan juga banyak juga kita temuin plot twist. Si cewek bikin status begini-begini, ternyata setelah si cowoknya bikin status, si ceweknya juga ada salahnya. Kita nggak bisa juga, kan kalau netizen kan paling gampang kan ngejudge. Jadi bagusnya gimana nih? Bagusnya dimusyawarahkan, kan nikah itu kan ngobrol. Kalau dari sisi aku pribadi ya, kenapa sih harus dibikin status? Emang lu nggak ngobrol apa? Menurut aku sih kayak gitu. Atau pasti ada argumen lain dari pendapat aku, pasti ya aku udah ngobrol sama suami aku, sama istri aku, tapi memang nggak bisa diajak ngobrol aja. Jadi kan bikin status. Ya terus jadinya sekarang juga banyak yang ngikutin standar sosmed buat Banget. kayak gini gitu. Makanya kebanyakan netizen itu bilang standar TikTok, standar X, standar Threads. Jadi itu kan tadi aku bilang nggak secara langsung ngebikin orang-orang yang belum nikah itu jadi takut buat nikah. Iya, ke-trigger ya. Iya. Padahal nikah itu kan menurut aku kita bukan saling berhadapan, tapi saling beriringan. Kalau kamu maju, berarti aku maju. Kalau aku maju, kamu juga ikut maju. Ya kita bareng-bareng lah, namanya juga bikin rumah, tapi ada tangganya kan gitu. Kamu pernah nggak ngelihat satu tweet atau satu threads yang menurut kamu tuh dia kan misalnya dia lagi nge-tweet atau nge-threads itu tuh apa namanya masalah rumah tangganya. Tuh yang kayak gimana yang paling parah yang pernah kamu lihat di sosmed? Oke. Contoh sesimpel ini aja ya. Aku nggak tahu sih parah itu kan beda-beda. Menurut orang itu parah, menurut itu. Kalau menurut aku sih contoh sesimpel lakinya dia nggak punya dia nggak punya ART. Nah terus si cewek itu tuh udah capek seharian ngurus rumah, ngurus anak, dan tipikal suaminya ini yang cuek lah, yang ya udah nggak bisa diajak ngobrol lah. Tapi pas suaminya pulang kerja, si istrinya ngeluh, suaminya itu cuman diam aja atau nggak menanggapi, langsung dibikin status tuh kayak begitu. Menurut aku itu mungkin hal kecil tapi berarti bagi istrinya, tapi nggak perlu disampaikan ke status. Menurut aku ya, bisa jadi aja kan orang-orang beda kan pandangannya sama aku. Kenapa coba? Karena hal itu bisa diobrolin dulu. Kalau beda halnya kalau misalnya udah sering terjadi akhirnya dia bikin status. Sekarang pertanyaannya dibalik, apa maksud tujuan dia bikin status apa? Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Let's say suaminya nggak punya medsos. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah dari komentar-komentar orang? Pasti nanti yang komen tuh ada 100 orang. 100 orang itu punya komentar yang berbeda juga. Berarti ada 100 komentar. Datanglah iblis atau setan yang mendukung satu komentar yang bikin rumah tangga itu hancur. Padahal kan hal itu bisa diperbaiki. Oh gitu ya, benar juga sih, make sense ya. Iya, jadi sebelum kita mendengarkan komentar orang, kita harus mawas diri dulu. Oh,
suami gue kayak begini, gue udah capek juga, mungkin butuh yang namanya cooling down dulu buat ngobrol, baru diobrolin, mas atau ayah, kamu kenapa sih? Aku tuh capek loh, kita sama-sama capek. Karena memang kondisi capek itu pemicu pertengkaran. Kondisi sama-sama capek itu pemicu pertengkaran. Kondisi sama-sama hektik itu pemicu pertengkaran. Dan yang paling sering memicu pertengkaran adalah nada bicara. Mau si istrinya nadanya tinggi, mau suaminya nadanya tinggi, pasti itu memicu pertengkaran sih menurut aku. Iya, bener sih. Contoh kalau kita baca WhatsApp lah, baca WhatsApp lagi di mana? Di rumah. Padahal kalau orang yang gimana gitu mikirnya, jawabannya jutek banget sih di rumah. Atau bisa jadi dia mikirnya gini, di rumah. Kan beda. Makanya intonasi bicara itu ke pasangan tuh harus dijaga banget sih kalau menurut aku. Karena itu potensi terbesar memicu pertengkaran. Gitu. Ya kayak kamu aja nggak suka kan? Ya kalau aku kan nggak suka ya kamu nadanya tinggi misalnya gitu. Pasti aku lebih marah. Karena laki-laki itu kalau si perempuan itu nadanya tinggi, ngerasa walaupun omongannya benar, tapi ngerasa ditantang dia. Oh, lu nantang gua lu. Tapi kalau laki-laki itu dihargain, dilembutin banget, ya udah nunduk dah pasti. Tapi itu kan kalau dari sisi ceweknya, coba kalau dibalik dari sisi cowoknya, mengerti gimana memang kenapa si cewek itu begitu dan gimana. Maksudnya ini kan dari kan ngomongannya si cewek yang harus, istrinya kan harus lebih mengerti. Tapi kalau dibalik, ya makanya pernikahan itu saling, bukan hanya si cewek doang yang ngerti, laki-laki juga harus ngerti lah. Jangan mentang-mentang istri udah ngerti, cowoknya seenaknya. Walaupun dalam mungkin ya dalam agama apapun posisi laki-laki itu kan paling tinggi ya. Tapi setinggi-tingginya laki-laki, ya dia harus memuliakan istrinya lah. Memuliakan itu dalam arti bukan kayak, oh kamu ratu, bukan kayak gitu sih. Cuman mengerti, oh istri gue udah capek. Oh istri gue lagi hektik. Oh istri gue butuh temen ngobrol. nah berarti poinnya gini sih kalau menurut aku. Mungkin si istri itu tadi dikit-dikit update status karena suaminya nggak mau dengerin. Tapi kalau misalnya memang suaminya dengerin, ngerti, baik lagi si istri juga nggak akan sampai update gitu nggak sih? Sebenarnya poinnya bukan di situ. Poinnya apapun yang terjadi dalam keburukan rumah tangga kita, kalau bisa jangan diumbar dulu. Karena rumah tangga itu kan ibarat kayak sebungkus permen sih kalau menurut aku. Kenapa? Kalau bungkus permen itu udah dibuka, semut pasti akan datang. Oh iya benar sih. Privasi udah gak ada. Menurut aku. Jadi sejelek-jeleknya suami lu, sejelek-jeleknya bini lu, ya itu yang lu terima kan dalam pernikahan. Tapi yang red flag bener-bener yang udah harus gimana ya, udah angkat tangannya give up gitu, yang bener-bener gak bisa. Itu tuh yang kayak gimana? Yang misalnya yang tadi kamu bilang kan kalau bisa keep dulu kalau emang masih bisa diselesain. Tapi yang bener-bener udah nggak bisa nih, itu kita harus gimana? Ada yang namanya kan rumah tangga ya. Ada yang namanya konsul ke mertua atau ke orang tua kita sendiri. Menurut aku, sebelum kita publish ke semuanya, lebih bagus gini sih, kalau aku sih lebih pilih kalau udah nggak ketolong lagi, share itu ke teman-teman ring A1 kita atau circle A1 kita. Siapa? Orang tua, saudara, atau memang teman dekat banget. Yeah. Karena dia yang paling bisa, yang paling dekat sama kita dan menjaga privasi kita. Daripada kita umbar, itu akan jadi jejak digital tau. Contoh kan ada tuh, gue nggak boleh ngomong namanya. Contoh kan ada tuh selebgram, lakinya udah selingkuh, pilot ya kan? Ih jangan ah. Nyenggol gak mau takut. Gak mau takut. Ya misalnya ada cewek lagi udah selingkuh, udah diumbar ke segala macam, ujung-ujungnya balik lagi, balikan gitu lah ya. Iya. Itu kan malu. Kalau menurut aku sih malu lah. Lu udah ngumbar-ngumbar, balikan. Udah capek netizen ngebela, malah netizen dikhianatin. Menurut aku ya dari hal kayak begitu aja tuh udah salah. Ya keep dulu lah. Maksudnya share dulu lah kalau udah nggak ketolong tadi yang kamu bilang, ya share aja ke teman-teman dekat, ke orang tua, ke saudara, ke orang yang lebih tua, yang lebih bijak. Ya, jadi menurut kamu kalau yang tadi itu yang dikit-dikit umbar sosmed, dikit-dikit nge-threads, dikit-dikit nge-tweet itu tuh Salah banget lah ya, salah.
Udah pasti salah. Jadi- Tapi nggak semuanya aku bisa menyalahkan itu. Tergantung konteksnya. Kayak tadi, yang selingkuh, Ya kalau KDRT, selingkuh udah parah sih. KDRT misalnya. Ya 2 itu sih. Oh. Ya. Tapi kalau masih bisa, ya tadi yang bilang suaminya nggak bisa diajak ngobrol, dia capek, suaminya juga capek. Atau lebih ke sensitif lagi, misalnya suaminya itu, dia minta uang ke suaminya, tapi suaminya nggak mau ngasih. Ya kita sebagai netizen kan enak aja, run kak, run. Itu red flag kak. Lah kita nggak pernah tahu isi kantong orang. Mana tahu suaminya itu memang nggak tipikal yang bukan cerita ke istrinya. Kalau uang di dompet dia itu cuma 20.000 atau 50.000. Tapi dia nggak bisa mengungkapkan itu ke istrinya, kayak nggak ada uangnya. Mungkin kan alangkah lebih elok suaminya tuh ngomong, uang tinggal 50.000, ini buat makan kita besok. Tapi bisa aja kan ada suami yang ngomong, ya nggak ada uangnya, apaan sih beli cilok? Langsung bikin status. Kan itu wajib kena ketapel. Ya sebenarnya harus dilihat dari dua sisi sih ya. Iya. Kadang memang istri itu karena dia perempuan berpikir memakai perasaan. Laki-laki ya mikirnya pakai logika. Jadi hal sekecil apapun yang menyakiti hatinya itu pasti deep bagi istri kebanyakan. Kalau cowok kebanyakan cuek karena dia mikir secara logika. Dan kebanyakan lagi cewek tuh begini tuh, ada lagi bikin status. Ini gue ngomong kayak begini bukan menyudutkan cewek ya, mau nggak cewek nggak cowok sama aja kadang bikin statusnya. Tapi ada cewek bikin gini, kenapa sih tiba-tiba laki-laki tuh kalau giliran udah nikah aja, udah nggak kayak pacaran dulu, nggak perhatian lagi, dulu sekecil apapun dituin, diperhatiin, diingetin. Sekarang pas udah nikah ya bodo amat lah, aku udah kayak lagi bikin status. Kan level mencintai laki-laki tuh ya beda-beda. Mungkin pas udah ngejar, pas lagi masa-masa mengejar cewek, ya gimana banget lah, perhatian segala macam. Pas udah dapet, udah nikah, ya level mencintainya ya tanggung jawab. Iya. Kayak aku kan nggak pernah, jarang lah romantis. Nggak pernah. Ya tapi aku dengan sikap, dengan tanggung jawab, ya pokoknya ya romantisnya dengan cara yang berbeda lah. Ya, sebenarnya mungkin tergantung si suaminya juga nggak sih? Maksudnya tergantung konteksnya bener tadi. Kalau misalnya emang kesalahannya yang bukan kesalahan sih, mungkin yang masih kecil, yang sebenarnya sepele itu nggak perlu dibuat status, nggak perlu di-share di sosmed. Tapi kalau emang udah parah banget, yang nggak bisa nggak selesai-selesai karena udah toksik banget, ya itu emang kadang-kadang butuh viral juga nggak sih biar si itu apa si suaminya ataupun istrinya tuh jera gitu. Bener Ya kalau selingkuh tuh memang wajib aja diviralin. ya, tapi kalau Untuk KDRT. sepele ya sepele. ya masih bisa diobrolin. Iya, dikit-dikit dibikin status, dikit terus captionnya paling jijik. Capek banget gak sih punya laki kayak begini? Padahal masalahnya simple. Padahal masalah itu bisa diobrolin. Ya nggak sih? Iya. Heeh. Tapi gara-gara semakin banyaknya tren kayak begitu, itu bikin orang tuh takut nikah. Pasti. Ya, tapi sebenarnya banyak juga yang benar green flag-nya banyak ya. Iyalah. Ya jadi seolah-olah tuh pernikahan itu jelek aja isinya semuanya. Padahal kan nggak kayak gitu. Lah kamu nikah sama aku jelek semua gak sih? Ya enggak sih. Beda pendapat tuh pasti ada lah, orang kita bukan saudara dari lahir, sedangkan sama saudara aja ada beda pendapat, apalagi sama pasangan kita. Ya benar-benar sebenarnya benar tadi, kecuali yang udah red flag banget. Saya udah ada KDRT, selingkuh, yang udah parah ya. Tapi kalau masih sepele-sepele, terus sekarang kan kebanyakan sekarang orang-orang tuh ngikutin standar sosmed, harus kayak gini ini. Itu yang bikin rumah tangga tuh jadi kadang berantem mulu. Iya, karena yang dilihat tuh, Yang sorry ya, artis-artis yang di kamera itu kayak, wah gimana banget lah ya. Padahal kan setelah konten itu selesai, bisa jadi aja mereka nggak teguran lagi. Mungkin, banyak yang kayak begitu. Mau siapapun dia lah, bagus di kamera atau apa. Tapi ujung-ujungnya ngomong amit-amit, cerai, selingkuh, KDRT. Memang tanda-tanda akhir zaman itu nyata banget sih. Iya. Terus gimana caranya biar kita nggak terinfluence sama apa yang ada di sosmed? Biar- Kalau ini jawabnya pakai agama atau nggak nih? Nggak usah. ya in general aja. Hah? General ya? General aja. Agama aja sih kalau dulu. Aku pertama agama dulu ya. Kalau menurut aku sih, yang pertama itu kita harus tahu agama dulu. Mungkin semua agama juga ngajarin
dalam tanda kutipnya SOP pernikahan itu seperti apa. Yang cewek itu harus kayak gimana, yang suami itu harus kayak gimana. Semua agama pasti mengajarkan ada kayak gitu. Kebetulan, sekarang kita Islam. Kebetulan agama kita Islam gimana sih? Ya kalau kita agamanya Islam, Muslim, ya ada fikih-fikih yang perlu kita tanamin di dalam diri kita. Terus yang kedua, kita mawas diri. Kita sadar posisi kita adalah istri. Kita sadar posisi kita adalah suami. Dan kita sadar kita itu lagi ngebangun sebuah rumah. Tuh. Jadi jangan terlalu ngikutin standar sosmed ya. Semua balik lagi ke keadaan kita masing-masing. Aku malah kalau ngeliat mau cowok bikin status ngejelekin istrinya, yang cewek bikin status ngejelekin suaminya, aku tahu aja sih kayak banyak orang tolol ya. Gak boleh tuh. Boleh lah. Aku kalau ngeliat kayak begitu tuh kayak, kamu jangan ketawa dong saya. ya aku kalau ngeliat cowok bikin status ngejelekin istrinya, cewek bikin status ngejelekin suaminya, ya aku ketawa aja sih gitu. Oh kayak gini ya sekarang ya. PA. Ya nggak apa-apa, itu masukin aja kali. Karena pertanyaannya gini, apa tujuan lu untuk itu? Apa? Buat cari validasi, buat meminta pendapat. Balik lagi, ketika lu bikin status yang komentarin 100 orang, dari 100 komentar itu setan atau jin datang buat masuk ke dalam pikiran lu, ke salah satu komentar yang paling jelek. Dan itu dipraktekin. Run aja kak. Kalau kata gue sih run sih kak. Suami lu red flag, istri lu red flag. Udah cerai. Iya. Kalau menurut kamu gimana coba? Cewek kayak gitu, nah kamu kan cewek nih. Kalau aku sih emang jarang, nggak pernah umbar apa-apa di sosmed. Maksudnya kayak masalah yang privacy nggak pernah sih, bukan jarang, nggak pernah sih. Iya, nggak pernah. Karena menurut aku kayak itu tadi, lebih bagus, malu juga kalau misalnya dibaca orang kayak gitu. Jadi lebih bagus diselesaikan aja. Gitu. Ya gitulah ya, kalau pembahasan masalah update status di sosmed itu menurut aku sebaiknya jangan pernah dilakukan lah. Kecuali memang ada konteks-konteks tertentu yang memang sudah parah, bahkan circle keluarga si pasangan sudah denial atau memang angkat tangan, dan dia nggak tahu lagi mau ngomong ke siapa dalam konteks selingkuh dan KDRT, ya bisa aja. Karena KDRT kan udah larinya kan ke hukum. Ya kalau kayak gitu, oke lah ya. Tapi kalau masih hal-hal yang masih bisa diomongin itu, nggak perlu dipublish di sosmed gitu ya. Karena rumah tangga itu seperti permen lah. Kalau menjaga privasi itu, sekali permen itu dibuka, semut pasti datang. Udah pasti tahu dapur-dapurnya kita dan akan jadi jejak digital.